Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Mobkara Hajimaru Tansaku Eiyutan. Anime ini rilis tahun 2024, genrenya action, adventure, dan juga fantasi. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya anak yang sedang di sebuah dungeon, yang mana anak tersebut bernama Takagi Kaito. Terlihat dia petualang pemula yang sedang melawan sebuah slime gitu. Uniknya ini anak tidak menggunakan pedang atau senjata pada umumnya, melainkan menggunakan obat serangga alias Baygon. Anehnya, obat seperti itu bisa mengalahkan slime yang dia temukan. Ini udah jadi slime dia yang ke-999 yang dia taklukkan. Sebelum pulang dia berencana untuk mencari satu slime lagi biar bisa mendapatkan 1000 slime. Di mana si Kaito pun mulai berjalan ke arah depan sendirian. Tak lama kemudian tanpa disengaja, dia melihat ada slime lagi, tapi kali ini berwarna emas. Kebetulan banget ya kan, ini slime ke-1000-nya. Ada yang istimewa seperti ini. Alhasil dia serang lagi aja menggunakan obat Baygon tadi. Dengan keahliannya si Kaito berhasil mengalahkannya. Nah, dia berharap isinya itu adalah barang berharga gitu kan. Tapi pas dia lihat isinya itu bukan batu inti, melainkan sebuah kartu serpan gitu. Dia kagak percaya dapat kartu kayak begituan. Tapi Kaito sangat senang di sana. Dia bisa saja menggunakan kartu tersebut untuk menemaninya bertualang lebih tinggi lagi levelnya. Tapi sebelum itu dia mau mengecek statusnya terlebih dahulu. Pas dia cek, namanya adalah Sylphie dan dia tipenya Valkyrie. Nah, pas dia cek lagi jenis kartu apa yang dia dapatkan, pas dia cek ternyata karena si Sylphie ini tidak terdaftar, otomatis si Sylphie ini adalah kartu langka. Apalagi di dalam kartunya tertulis kalau kekuatannya adalah spek dewa gitulah. Jadinya karena bingung mau ngapain lagi, alhasil si Kaito memilih untuk pulang terlebih dahulu. Di sana terdapat para petualang lain yang bikin dia ngiri. Yang mana orang lain masuk ke dungeon itu bawa pedang atau semacamnya. Namun apa daya, si Kaito kagak bisa beli, cuma modal Baygon doang. Pas keluar dia tidak lupa menjual batu inti yang dia dapatkan tadi, dan hari itu dia mendapatkan jumlah yang sangat sedikit. Nah, sebelum dia benar-benar pergi, dia penasaran tentang kartu yang didapatkan oleh si Kaito. Dia tidak ngasih tahu kalau dia memiliki kartu langka yang kekuatannya setara dengan dewa. Dia mendengar kalau ada kartu langka seperti itu dan dia mau dijual, kemungkinan harganya mencapai 1 miliar yen. Seketika si Kaito langsung bengong dengar harga jualnya. Dia langsung menyimpan itu kartu, lalu habis itu dia keluar sambil mengingat kalau kartu yang dia dapatkan harganya 1 miliar yen. Di tengah jalan dia bertemu dengan temannya bernama Shinji dan juga Hayato. Mereka habis pulang dari taman katanya. Mereka berdua kaget melihat si Kaito kembali ke dungeon lagi. Si Kaito udah jalan 2 tahun ikut gituan. Mereka berdua adalah mantan petualang juga. Cuma sekarang mereka udah trauma, yang mana awal-awal mereka terlalu meremehkan musuh. Sehingga sama goblin saja mereka langsung babak belur. Dimulai dari situlah teman-temannya kagak mau balik lagi ke sana. Sampai di mana dia nyampe ke rumahnya. Di sana ada tetangganya bernama Katsuragi yang melihat si Kaito pulang malam. Si Kaito baru pulang langsung makan. Dia belum memberitahu tentang pekerjaannya yang jadi petualang. Emaknya mengkhawatirkan belajarnya si Kaito karena tahu sendiri dia fokus bekerja, takut capek dan lain-lain. Terus Kaito masih memikirkan uang 1 miliar yang kalau dia beneran menjual kartunya, dia mau beli apapun kemungkinan bisa sendiri. Sampai-sampai dia yang lagi mandi kagak fokus. Mau tidur pun dia masih memikirkan hal tersebut. Sampai esok paginya dia kagak bisa tidur gara-gara kepikiran itu terus. Tak lama ada si Katsuragi, cewek tetangga sebelah dia, melihat si Kaito kemarin pulang malam. Kaito kagak memberitahu yang sebenarnya kepada si Katsuragi. Nampak dia seperti takut gitu kalau bilang kalau dia habis pulang dari dungeon. Jadi dia bilangnya habis pulang jalan-jalan sama teman-temannya. Tak lama temannya pada muncul, yakni Shinji dan juga Hayato. Si Kaito memberitahu mereka berdua untuk tidak bilang kalau si Kaito bekerja di dungeon.
Mereka pun mengerti sampai di mana karena kagak jujur jadi mereka bertiga tidak bisa kompak. Kemarin pergi kemana gitu kan yang bikin sikat Suragi bete. Lalu dia mengajaknya untuk cepat-cepat masuk sekolah. Terus di kelas si Kaito masih membahas tentang kartu serpan yang dia miliki. Kedua temannya itu tidak akan ambil pusing kalau harganya nyentuh 1 M. Mereka pasti bakalan menjualnya dan membeli barang yang mereka mau. Namun sekarang tergantung si Kaito-nya gimana. Kalau semisal dia menggunakan kartunya, otomatis udah kagak bisa dijual lagi. Dan perlu diingat kalau kartu itu cuma berlaku di Denjen doang. Tak lama keputusannya sudah dibuat. Habis pulang sekolah dia kembali ke Denjen dengan sembunyi-sembunyi. Menghindari kamera pengintai, dia mau mengeluarkan orang dari dalam kartu serpan miliknya tersebut. Dia udah putuskan untuk tidak menjualnya. Dia bertekad untuk menjadi petualang terkuat untuk bisa menangkap tentang asal-usul Denjen tersebut. Demi untuk melanjutkan bapaknya si Katsuragi juga yang seorang mantan petualang profesional. Ketika dia melakukan pemanggilan muncullah arwah cewek yang besar banget. Namun itu tidak berlangsung lama, roh itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tak lama ada bocah di belakangnya yang ternyata itulah wujud daripada yang ada di kartunya tadi. Seketika dia langsung tersungkur lemas. Peluang untuk menjadi petualang yang jago udah sirna. Apalagi uang 1 M dia udah hilang ditukar sama loli macam ini. Terus dia bisa merasakan keberadaan di mana slime itu berada. Pas dianterin benar saja ada slime di sana. Si Kaito menyuruhnya untuk mencoba menghabisi slime tersebut. Dengan garangnya loli tersebut bisa mengalahkannya dengan mudah. Kalau seperti ini, dia bisa melakukan perjalanan ke level 2. Tapi ada masalah. Si loli ini kelaparan yang dimana roh-roh semacam ini. Mereka memakan batu inti dari para monster atau slime. Selanjutnya si Silpy menemukan keberadaan slime lagi. Tapi sebelum itu, dia mau menyusun strategi dulu. Yang mana kalau si Silpy nyampe menggunakan kekuatannya, otomatis dia bakalan lapar dan butuh batu inti. Otomatis dia juga kagak bakalan dapat pemasukan. Alhasil, dia meminta Silpy buat menunjukkan slime-nya doang. Sementara nanti dia yang akan mengalahkannya menggunakan Baygon yang dia bawa. Dengan pengetahuan dan bantuan si Silpy, si Kaito berhasil mendapatkan slime yang banyak. Bahkan ini rekor dia bisa mendapatkan banyak slime dalam satu waktu. Berbarengan dengan levelnya naik menjadi level 4 dan mendapatkan skill pembantai slime. Nampak mau bentuknya apapun kalau skillnya buat slime doang rasanya kagak ngaruh sama sekali sama dia. Karena udah berasa cukup si Kaito mau menyudahinya dulu. Si Silpy merasa takut kalau si Kaito kagak memanggilnya lagi. Tapi si Kaito berjanji kalau dia akan terus bersamanya dan akan memanggilnya lagi. Di situ dia senang banget. Lalu Silpy pun dimasukin ke dalam kartunya lagi. Lalu si Kaito menjual batu intinya tadi. Nampak orang itu merasa kagak percaya dengan si Kaito yang mendapatkan slime lebih banyak dari biasanya. Bahkan bisa naik level, dia mendapatkan lumayan banyak uang yaitu sekitar 15.000 yenan. Habis menjual itu pun dia pulang. Malamnya pas dia mau tidur dia kepikiran karena dia sudah mempunyai si Silpy yang kuat. Dia bisa saja turun ke tingkat yang kedua. Mungkin dengan bantuan si Silpy, dia bisa melakukannya. Dulu bapaknya si Katsuragi itu kaptennya petualang. Yang mana beliau sudah nyampe ke lantai 37. Tujuannya adalah mengungkap asal-usul Denjen itu. Dan juga yang lainnya. Dia seperti bertekad untuk mempunyai mimpi yang sama. Maka dari itu keesokannya dia membeli tameng sama pedang kayu. Untuk mulai menghadapi lantai kedua. Dia ingin seperti bapaknya si Katsuragi bisa mengungkap misteri tentang Denjen. Tidak lupa si Silpy akan membantunya. Setelah itu diperlihatkan ada satu sinetron yang menggambarkan mengenai tentang Denjen yang mana ada dua pemuda adik kakak yang mengunjungi Denjen tersebut bersama-sama. Bahkan mereka seperti mempromosikan gitu biar orang-orang kesana juga. Bahkan dia mengganti namanya menjadi taman bermain. Ketika mereka sedang melawan para monsternya, di sana terdapat naga yang sangat besar, yang sangat sulit untuk dihadapi. Dengan susah payah kedua orang ini bisa mengalahkannya. Namun kakaknya sudah tidak berdaya, adiknya itu udah menyiapkan potion untuk dia. Emang nggak bener ini adik kakak bro, skip aja lah.
Diperlihatkan si Kaito yang masuk ke level 2. Nampak si Kaito ini udah gemeteran duluan padahal monsternya belum ada. Ketika si Shilpi memberitahu keberadaan goblinnya ada di mana, si Kaito malah mau balik lagi saking takutnya. Untungnya dia keinget dengan cita-citanya yang ingin menjadi seorang pahlawan. Dia harus menjadi lebih kuat. Dari situ dia kembali memberanikan diri. Pas mereka mendekati goblinnya, si Kaito tiba-tiba ketakutan lagi malah menyuruh si Shilpi untuk melawannya. Shilpi sebenarnya kagak masalah. Pas mau melawannya si Kaito malah menghalanginya. Dia yang akan mencoba melawannya. Kaito coba lawan, tapi serangannya kagak kena kayak gitu. Si Kaito mulai bertahan dengan tamengnya sehingga goblin tersebut terpental. Nah, pas mau menghabisi itu goblin, Kaito malah tersandung segala yang membuatnya oleng. Untungnya kagak sengaja, dia berhasil mengalahkan itu goblin. Setelah mengalahkan itu goblin, dia terharu. Tentunya itu jadi goblin pertama untuknya. Terus ditambah dia naik levelnya menjadi level 4. Katanya dengan dia mengalahkan 1000 slime, naik levelnya lama banget. Beda dengan ngalahin satu goblin, dia langsung bisa naik level lagi. Dia juga dapat skill baru yang mana skill tersebut untuk seseorang yang melawan rasa takutnya melawan goblin. Lalu habis itu mereka berdua pun mencoba mencari goblin yang lainnya sekaligus memberi makan si Shilpi. Tak lama kemudian si Kaito memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia menjual inti sihirnya dulu yang mana dia mendapatkan apresiasi karena berhasil mengalahkan goblin untuk pertama kalinya. Berkat dia yang terlalu bersemangat membuat tubuhnya pada sakit semuanya. Bahkan pas masuk sekolah pun si Kaito kesakitan kayak gitu. Yang membuat si Shilpi curiga kalau dirinya ikutan ke dungeon lagi. Dia mengelak kalau dirinya terlalu banyak olahraga karena dia ingin menjadi binaragawan. Tapi Katsuragi sayangnya kagak percaya karena kagak cocok katanya si Kaito punya tubuh berotot. Di dalam kelas dia memberitahu kedua temannya kalau Kaito berhasil mengalahkan goblin. Mereka kagak percaya karena kemarin si Kaito ini masih sibuk ngalahin slime. Teman-temannya mulai mengakui kekuatan si Kaito yang makin meningkat. Pulang sekolah dia kembali ke dungeon dan mencoba mencari goblin sebanyak-banyaknya. Levelnya makin hari makin naik ya kan, ditambah dia mendapatkan skill baru lagi yaitu berkah dewa. Yang dimana menurutnya ada hubungannya dengan si Shilpi. Berkat si Shilpi dia bisa naik level dan juga mendapatkan uang. Terus setelah itu dia kagak sengaja bertemu dengan Skeleton yang mana Skeleton itu bersinar gitu. Tidak seperti yang lain. Dia bersiap untuk melawannya. Pertama-tama si Shilpi mengeluarkan perisainya lalu habis itu dihajar sama si Kaito. Tapi anehnya Skeleton itu kuat banget. Ujung-ujungnya sama si Shilpi juga dikalahinnya. Inti batu sihirnya terlihat berbeda dari yang biasanya yang dimana ini berwarna merah. Dia mempertanyakan apakah ini langka atau enggak gitu kan, berbarengan dengan si Shilpi yang kebetulan lagi lapar. Karena adanya batu itu, dia kasihlah batunya tanpa tahu itu langka atau tidak. Katanya rasanya lebih enak dari yang biasanya. Ketika dia selesai dan mau pulang, dia tanyalah harga dari batu yang warna merah tadi. Si Kaito kaget ketika tahu kalau harganya bisa menyentuh 2 juta yen. Emang Skeleton yang bersinar tadi emang langka banget. Seketika si Kaito ini menyesal udah memberikannya kepada si Shilpi. Uang 2 juta dia hangus dah. Mau tidur pun kagak tenang, tapi dia mencoba mengikhlaskannya karena Shilpi juga sudah banyak membantu dirinya. Nah, dia di sana punya pemikiran untuk naik ke tingkat 3. Apakah dia bisa gitu kan, ditambah dengan adanya si Shilpi? Pasti lebih mudah, tapi sebelum itu besoknya pas dia kembali ke dungeon, dia meminta si Shilpi untuk memberikan dia berjelajah sendirian. Shilpi di sana takut kalau si Kaito udah kagak membutuhkannya lagi, tapi bukan itu alasannya. Dia ingin ke tingkat 3, namun dia akan menguji dirinya dengan bertarung sendirian. Dia menghargai si Shilpi banget, bahkan sekarang si Kaito udah menganggapnya seperti adiknya sendiri. Kemungkinan dia akan menganggapnya seperti itu. Shilpi tidak masalah, malah dia senang dengan panggilan yang diberikan sama si Kaito yaitu Shield. Tak lama kemudian musuh pun terlihat, si Kaito yang akan ambil bagian. Pas dia melakukannya sendiri malah dia babak belur kayak begitu. Emang dia masih belum bisa sendirian. Mau nggak mau dia harus menguras dompetnya untuk membeli sebuah potion.
Dia coba berpikir ulang dengan tubuhnya yang lemah ditambah di level 3 banyak musuh yang berkelompok. Otomatis dia butuh yang namanya potion yang banyak. Di situ dia mempunyai ide yang cemerlang yang mana dia akan kembali mencari slime sebanyak-banyaknya. Yang mudah dia kalahkan. Nanti dia bisa menjualnya dengan jumlah yang banyak. Hal itu langsung dia lakukan sendirian. Si Sylvie cuma ngebantuin nyari musuhnya doang. Setelah lama bahkan berhari-hari akhirnya dia mendapatkan banyak sekali batu inti sihir untuk dijual. Dia bercerita kepada kedua temannya kalau dia kembali melawan slime untuk mencari pundi-pundi rupiah biar bisa kebeli banyak potion. Di sana si Katsuragi mendengar omongan si Kaito. Dia curiga kalau Kaito ikutan ke dungeon lagi. Tapi dia di sana mengelak lagi dan belum bisa jujur dengan apa yang sedang dia kerjakan. Habis itu si Kaito kembali ke sana untuk mencari slime lagi. Tak lama ketika mereka berdua sedang asik nyari slime, tiba-tiba aja ada slime yang lain, kali ini berwarna perak. Mungkin ini berkat dari si Sylvie juga makanya ada slime model terbaru. Langsung saja sama si Kaito diserang slime-nya itu. Namun terlihat slime tersebut lebih lincah dari yang biasanya. Untungnya dengan bantuan Baygon yang dia punya, dia berhasil mengalahkan slime tersebut. Dan isinya bukan batu sihir, melainkan kartu serpan lagi. Kalau dilihat-lihat ini macam iblis. Namanya Luceria. Kaito malah senang karena dia mempunyai keinginan untuk mempunyai kedua orang ini antara Dewi dan juga iblis. Walaupun terlihat terpampang muka si Sylvie yang kurang senang akan hal ini, tapi Kaito tetap akan memanggilnya. Tanpa berlama-lama dia langsung mengeluarkannya seperti itu. Keluarnya pun hampir sama seperti si Sylvie waktu dulu. Pas rohnya menghilang, dia masih mencari-cari orangnya ada di mana. Ternyata dia dapat loli juga anjir. Ini jadi tanam loli atau apa anjir? Dia mengira yang muncul bakalan seperti apa yang ada di kartunya, ternyata loli lagi. Lantas hal tersebut membuat si Kaito sedih. Ditambah si Kaito mendapatkan omongan yang tidak baik dari kartu serpannya itu yang bernama Luceria. Sylvie mencoba untuk menghargai tuannya, tapi kata Luceria, katanya wajar saja iblis ngomongnya seperti itu, bahkan untuk menjatuhkan si Kaito. Terus tidak sampai situ Luceria minta makan, padahal dia baru saja bangkit. Kebetulan ada musuh di dekat mereka, alhasil Kaito mau mencoba skillnya si Luceria. Terbukti ketika mengeluarkan kekuatannya musuhnya langsung hangus. Di sana Kaito langsung memberikan sihir inti itu kepadanya. Tak lama setelah itu si Kaito pengen melihat skill dia yang lain. Sambil memohon macam itu sama si Luceria dikasih tahu skillnya. Kebetulan ada goblin juga ya kan. Ternyata skillnya itu bisa melelehkan monsternya gitu yang bikin si Sylvie dan Kaito ngeri melihatnya. Setelah Kaito memberikan intinya lagi, si Luceria pengen nyari musuh lagi karena makin kuat inti sihirnya makin enak. Cuma si Kaito kagak bisa, apalagi si Luceria ngajakin ke lantai 3. Dia harus beristirahat terlebih dahulu dan harus persiapan membeli senjata yang baru, soalnya di lantai 3 musuhnya pasti berkelompok. Dengan mau nggak mau si Luceria kudu nurut apa kata tuannya. Sampai di mana esoknya mereka ke lantai 3. Belum apa-apa si Kaito udah menemukan monster lagi bernama Hellhound. Kaito mau sok-sokan nyobain senjatanya yang baru dia beli. Tapi sayangnya bidikannya meleset yang malah bikin monster itu mendekatinya. Langsung saja sama si Luceria dihabiskan dua-duanya seperti itu. Udah mengalahkannya seperti biasa, Luceria meminta batu sihirnya. Lanjut lagi, mereka mendapatkan monster yang lain, seperti monster tikus dan juga hewan yang lain. Tapi makin banyak monster yang mereka kalahkan, inti yang si Kaito dapatkan sangat sedikit. Tak lama kemudian ada monster lagi. Si Kaito mencoba buat membidik monsternya, yang satunya lagi bisa langsung dihabiskan sama si Luceria. Terbukti bidikan si Kaito emang kena, tapi dia masih bisa bergerak. Kaito udah ketakutan, tapi dia masih bisa menembaknya. Ketika monster itu mendekatinya, Kaito langsung mendapatkan apresiasi dari si Sylvie dan juga dia naik level jadi level 11. Habis itu si Kaito pun pulang. Di perjalanan pulang Kaito kagak dapat apa-apa alias sedikit lah dapat sihir intinya. Karena diberikan terus kepada si Luceria dan juga si Sylvie. Berbarengan dengan dia mendengar orang-orang yang mempunyai partian yang udah bisa ke lantai 6.
Si Kaito ampe kepikiran terus ketika dia di sekolahan padahal mereka sedang ngobrol dengan teman-temannya. Mereka sedang ngomongin tentang sekolah mereka yang akan mereka masuki selanjutnya. Tapi si Kaito malah tidak memikirkan hal tersebut. Dikala orang-orang sedang sibuk nyari sekolahan untuk mereka nantinya ketika sudah lulus. Talaba Katsuragi datang karena mendengar mereka lagi ngomongin tentang sekolahan selanjutnya. Dia nanya ke si Kaito tujuan dia mau kemana. Nampak dia bingung banget mau kemana. Dia nanya balik, katanya dia mau ke Akademi Oka. Karena biar si Katsuragi kagak marah, si Kaito mau ke sekolahan yang sama dengan si Katsuragi. Dia senang mendengar itu. Karena dari TK sampai SMA nantinya bakalan sama-sama terus. Pulang dari sekolah si Kaito kembali ke Denjen. Mereka bertiga seperti biasa bekerja sama untuk mendapatkan inti yang banyak dari lantai 3 ini. Setelah mereka selesaikan, pas banget ketika si Kaito lagi ngasih intinya itu kepada si Luceria. Terlihat si Silpy seperti cemburu gitu kepada si Luceria. Karena ngasihnya 2 kali sama dia, alhasil dia kepikiran sampai rumah. Ada apa gitu kan sama si Silpy. Kaito yang abis mandi kagak sengaja lihat acara TV tentang Denjen itu. Yang mana di sana para petualang itu mentang-mentang ada yang baru. Para petualang itu meninggalkan yang lama. Dari situ dia berpikir kemungkinan itu juga yang si Silpy rasakan. Si Kaito takut kalau mereka ribut nantinya. Bisa-bisa berbahaya gitu kan. Alhasil si Kaito kagak bisa tidur gara-gara mikirin hal semacam itu. Tak lama ada si Katsuragi datang. Dia menanyakan keadaan si Kaito kenapa bisa bergadang. Katsuragi siap membantunya. Nah di sana dia kagak bisa bercerita kalau masalahnya tentang Denjen. Alhasil dia ganti ceritanya jadi cerita masalah temannya, Hayato dan juga Shinji. Katanya mereka berdua lagi kenal sama orang yang berbeda sikap. Yang pertama pendiam, yang satunya lagi agresif. Dia takut kalau nanti ada dari salah satu dari mereka itu tidak suka. Si Katsuragi cuma memberikan saran untuk menanyakan terlebih dahulu apakah emang benar ada salah satu dari mereka yang tidak suka. Alhasil sama si Kaito dilakukan di Denjen yang mana dia memanggil si Silpy saja. Dia pengen ngobrol 4 mata dengannya untuk ngomongin tentang si Luceria. Dia ingin tahu pendapat si Silpy tentang dia, apakah dia ada masalah atau kagak. Silpy sih senang-senang saja dengan keberadaannya walaupun awalnya emang dia agak takut sama si Luceria. Tapi sekarang udah nggak lagi jadi nggak ada masalah. Tapi si Kaito kagak percaya. Dia coba nanya betul-betul dan meminta si Silpy untuk mengeluarkan unek-uneknya. Dan akhirnya Silpy pun mau mengeluarkan isi hatinya yang mana dia sebenarnya nggak masalah ada si Luceria. Tapi dia merasa semenjak kedatangan Luceria si Kaito seperti mengabaikan si Silpy. Dan juga lebih banyak memberikan sihir intinya itu kepada si Luceria. Sekarang yang si Silpy inginkan adalah dia cuma pengen diperhatikan saja sama si Kaito. Dari situ dia mengerti lalu mereka pun kembali melawan para monster. Kali ini Kaito lebih mengandalkan si Silpy sampai-sampai Kaito memujinya kayak begitu. Si Luceria yang dengar itu pengen dipuji juga. Selama ini dia belum pernah mendapatkannya dari si Kaito. Selanjutnya mereka melakukan perlawanan lagi. Kali ini si Silpy jadi sering melawan para monster tersebut. Dan si Kaito juga enggak membiarkan sisa monsternya kepada si Luceria terlebih dahulu. Lama kemudian si Silpy tiba-tiba jadi naik level gitu. Langsung saja sama si Kaito dites melawan Hellhound. Dengan kekuatannya yang sudah level up, 3 monster bisa langsung dia kalahkan dengan 1 kali serangan saja. Si Silpy diberikan 2 sihir inti oleh si Kaito. Luceria kagak dikasih karena dia kagak ngeluarin tenaga. Nah di sana ternyata si Silpy masih kelaparan. Lantas hal ini membuat dia bingung. Ternyata makin naik level, makannya pun harus nambah banyak. Dia bingung banget sampai-sampai cuma bawa 2 inti sihir doang yang dia bisa jual. Besoknya si Kaito kembali ke Denjen lagi tapi ke lantai 1 untuk melawan para slime lagi. Dia udah mendapatkan 25. Si Luceria bosan gitu kan kagak ngapa-ngapain dikeluarin juga kata si Silpy. Luceria bisa menyemangati si Kaito. Jadi dikeluarin pun gak masalah. Si Kaito berterima kasih karena mendapatkan dukungan dari kedua loli ini. Setelah dia mendapatkan banyak slime dia pun pulang dan menjualnya. Nah yang tukang nuker aneh sama si Kaito yang balik lagi ke lantai 1. Padahal
dia bisa saja naik ke lantai 4. Dia berpikir untuk membeli baju untuk ke lantai 4, tapi sayangnya harganya mahal, jadinya itu orang nyaris lem lagi. Kali ini si Kaito mengandalkan kekuatan kedua lolinya. Sekali serang slam itu langsung menghilang. Dikira isinya bakalan kartu serpan lagi ya kan. Ternyata orb. Yang mana itu bola yang bisa menjadikan si Kaito menjadi penyihir. Dia kagak bakalan menjualnya dan langsung saja dia pecahkan seperti itu. Lalu dia pun bisa mengeluarkan sihir bola air gitu. Langsung saja dia cobain ke musuh tingkat 3 atau Hellhound. Dia menyuruh kedua loli ini untuk bersiap-siap, takutnya dia gagal. Sylvie juga sudah menyiapkan pelindungnya di sana. Pas dia keluarin bola airnya dan melemparkannya ke monster itu, ternyata kagak ada damage sama sekali. Alhasil sama si Luceria juga dihabisin, walaupun begitu si Sylvie tetap bangga. Kemungkinan makin lama kekuatannya bakalan semakin kuat. Parahnya Luceria bilang kalau kekuatannya bisa dijadikan minum ketika sedang berpetualang. Lagi-lagi dia sedih, harusnya dia jual saja bola orbnya. Malamnya dia ngelamun di taman dan kebetulan ada si Katsuragi yang baru pulang les, jadinya mereka balik bareng dah. Si Kaito berterima kasih atas saran si Katsuragi karena menyuruhnya untuk menanyakan langsung ke orangnya. Di sana si Kaito kagak sengaja bilang kalau masalah ini bukan masalah temannya melainkan masalah dia. Katsuragi kecewa sepertinya di situ sampai marah kepada si Kaito. Tapi Kaito sendiri malah berpikiran kalau si Katsuragi cemburu seperti si Sylvie sebelumnya. Tapi dia tidak mau memikirkan hal itu. Yang pasti dia harus digimanain ini kekuatan yang dia punya. Setelah mendapatkan kekuatan air, si Kaito berusaha latihan biar kekuatannya maksimal walaupun ada sedikit perkembangan. Tapi tubuh si Kaito kagak bisa dipaksakan, akhirnya dia tumbang. Dia bermimpi untuk menjadi seorang pahlawan, makanya Kaito tidak boleh menyerah begitu saja. Besoknya, dia coba lagi latihan lebih keras lagi, terbukti kekuatannya makin berkembang. Dan juga sekarang si Kaito mulai bisa merubah bentuk airnya tersebut. Jadi apa aja yang dia pikirkan, dari mulai kubus dan yang lainnya sampai-sampai dia udah kagak kuat lagi. Setelah latihan penguasaan kekuatan si Kaito pulang dengan rasa lelah sampai mau pingsan. Untung ada cewek partian bernama Airi, Miku, dan Hikari. Mereka nampak mau berjelajah juga. Selepas si Kaito lewat, mereka baru melihat ada petualang yang sampai secapek itu. Hal tersebut membuat mereka harus tambah semangat lagi melawan para monster dan harus mengalahkan banyak monster. Pas di sekolahan si Kaito kelelahan sampai tertidur di kelas seperti itu. Lagi-lagi dia kena marah. Setelah beristirahat, teman-temannya mendekati si Kaito. Nampak Kaito menceritakan pengalamannya di dungeon. Karena dia sudah bisa menguasai kekuatan air yang mulai bisa menguasainya. Sampai dia kelelahan dan tertidur di kelas saking bekerja kerasnya. Tak lama kemudian ketika dia lagi cerita, datanglah si Katsuragi yang mendengar dia cerita. Namun si Kaito kagak bisa menceritakan kalau dia sedang belajar sesuatu di dungeon. Dia ngomongnya kalau dia sedang menekuni dansa. Tapi si Katsuragi percaya saja dengan omongannya si Kaito. Pulang sekolah si Kaito kembali ke dungeon. Dia coba kekuatan airnya itu kepada monster goblin. Anehnya kekuatannya agak lain macam itu. Cuma tidak bisa bikin si goblin tersebut kagak bisa bernapas. Lalu meninggohi kagak jelas. Sylvie juga demikian, merasa aneh sama kekuatannya. Pas dia cek statusnya, nampak akhir-akhir ini levelnya kagak naik sama sekali. Wajar saja di lantai 3 udah enggak dapat XP lagi. Maka dari itu si Kaito ngajak buat ke lantai 4. Dia punya rencana untuk membeli baju yang kemarin dia lihat di internet. Besoknya pas dia kesana lagi, benar saja dia beli baju yang terbuat dari karbon tersebut. Walaupun terlihat tipis, tapi katanya bisa nahan benda tajam. Bukan hanya baju yang dia beli, tapi ada gelang yang bisa meningkatkan kekuatannya. Barang yang dia beli sayangnya belum dia coba. Yang penting, itu orang main beli-beli saja dan juga di sana dia membeli potion yang biasa-biasa saja. Tapi harganya sangat mahal yang membuat si Luceria kagak mau denger. Selepas itu mereka udah berada di lantai 4. Sylvie mencoba untuk melihat apakah ada musuh di sekitar itu.
Shilpi melihat kalau ada monster besar dan berbahaya. Tak lama kemudian benar saja monster itu muncul. Monster tersebut berbentuk kecoa yang bikin kedua loli ini ketakutan. Tapi ini anak berdua saking takutnya langsung menghabisi monster tersebut tanpa henti. Sampai-sampai meninggalkan si Kaito yang berada di sana. Setelah mengalahkan kecoa itu, mereka jadi tanpa sadar berada di lantai 5. Mereka berdua masih ketakutan sama monster kecoa tadi. Kaito agak sedikit marah di sana karena ditinggalin kayak tadi. Shilpi meminta maaf akan hal tersebut, terus si Kaito mau memberikan inti sihir kepada mereka berdua dari monster kecoa tadi. Tapi kedua orang ini kagak mau sebenarnya karena jijik. Namun masih mereka makan. Karena mereka bertiga udah ada di lantai 5. Jadinya si Kaito ngajak untuk memantau lantai 5. Kebetulan ada monster di sekitar mereka. Sama si Kaito mau diserang menggunakan crossbow yang dia punya. Namun karena itu monster lumpur, jadi serangannya tembus seperti itu. Yang ujungnya, mau nggak mau si Kaito menyuruh si Luceria menghabisi monster tersebut dengan sekali serang. Setelah mengalahkan monster lumpur tersebut, si Kaito memberikan inti sihir yang tadi, tapi kedua orang ini kagak mau. Jadi si Kaito memilih untuk mencukupkan buat petualangan hari ini. Ketika mereka lagi jalan menuju pulang, di sana si Shilpi merasakan sesuatu dari dinding itu. Tapi si Kaito kagak merasakan apa-apa, bahkan si Luceria pun kagak merasakan apa-apa di sana. Cuma si Shilpi doang. Dia yang penasaran meminta izin untuk menghancurkan dinding tersebut. Akhirnya dia hancurkan menggunakan kekuatan petirnya. Selepas dia hancurkan, terlihat terdapat jalan rahasia di sana. Niat mau balik, Kaito malah masuk ke dalam sana. Dia meminta kedua loli tersebut untuk hati-hati, apalagi itu ruangan rahasia. Pasti terdapat jebakan. Baru saja ngomong begitu, benar saja Luceria nginjek jebakan yang membuat ada anak panah muncul. Si Kaito yang pakai baju sweet carbon langsung menghalanginya sampai kesakitan. Namun dia kagak kenapa-napa sama sekali. Dia mengingatkan sekali lagi untuk tidak salah menginjak. Tak lama kemudian si Luceria kembali menginjak jebakan yang membuat si Kaito kali ini tersetrum kayak gitu. Bukannya kesakitan tapi malah membuat tubuh si Kaito makin ringan. Kelihatan kedua orang ini sangat khawatir dengan si Kaito. Tak lama akhirnya mereka sampai di depan pintu besar. Katanya aura di daerah situ udah berbeda. Lantas hal itu membuat si Kaito pengen balik lagi, tapi tidak diperbolehkan sama cewek-cewek itu. Karena sudah terlanjur ada di sana, makanya karena pintunya kagak bisa dibuka, alhasil si Shilpi menghancurkannya kembali seperti itu. Setelah masuk ke dalam sana, auranya lebih kuat lagi. Berbarengan dengan ada monster di depan mereka, yakni slime raksasa dengan ogre. Mereka udah kagak bisa kabur kalau udah kayak begini. Lalu bersiap untuk melawan para monster tersebut. Luceria dan Shilpi langsung melakukan combo. Tapi sayang, serangannya tidak mengurangi HP musuh, berarti pakai sihir kagak mempan. Beda cerita kalau pakai serangan fisik. Kaito meminta Luceria untuk melawan slime-nya, sedangkan si Kaito mencoba menyerang menggunakan panahnya dan terbukti emang berhasil. Tapi sayangnya anak panahnya habis, sekarang dia mau menggunakan kekuatan airnya. Sekalian cobain gelangnya itu. Ternyata pas dipakai emang berpengaruh, airnya menjadi beku gitu dan itu sangat cocok buat melawannya. Sama si Kaito diserang sampai beberapa kali, tapi dia juga tidak bisa memakainya terus-menerus. Lalu dia merubah bentuknya lagi menjadi tajam kayak begitu, barulah bisa meninggoy. Selanjutnya dia membantu si Luceria. Kebetulan slime itu juga anti sihir. Si Kaito langsung menahan serangan si slime. Luceria udah kelelahan di sana, lalu si Kaito akan menahan itu slime, sedangkan si Shilpi mempersiapkan serangannya seperti itu. Setelah Shilpi sudah siap, dia langsung menyerangnya sampai bolong kayak begitu. Tapi anehnya darahnya tidak berkurang. Akhirnya si Kaito sempat putus asa, dia juga udah kagak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Dia keinget kalau dia kagak boleh menyerah, lalu dia mengeluarkan obat serangga alias Baygon yang dia punya.
Walau bagaimanapun dia tetap slime. Dan benar saja pakai Baygon saja mampu membuat slime itu ketar-ketir. Dia juga dibantu dengan si Sylvie sebagai tameng. Setelah habis Baygon kecil, dia keluarin lagi yang agak besar lalu meneruskan kembali serangannya. Yang tak lama kemudian, slime itu pun bisa dikalahkan. Si Kaito yang sedikit terluka meminum potion yang dia beli untuk menyembuhkan sedikit lukanya tersebut. Berbarengan dengan si Luceria yang naik level ke level 2. Nampak dia senang banget. Si Kaito juga naik jadi level 15. Sekarang Kaito bukan seorang pemula lagi. Dia bisa ke tahap selanjutnya. Terus si Kaito mengambil inti sihirnya yang kelihatan itu pasti sangat langka. Dia akan menjualnya. Terus ketika dia mau mengambil yang slime tadi, ternyata bukan batu inti sihir, melainkan seperti pisau gitu. Dia curiga kalau itu pedang sihir. Setelah dari sana si Kaito pun pulang. Dia menjual inti sihir yang merah saja. Seketika yang membeli itu pun kaget si Kaito punya batu seperti itu. Dia menanyakan Kaito dapat dari mana. Dia jujur saja kalau itu inti sihir dia dapatkan dari tempat rahasia. Dia juga menunjukkan tempatnya untuk diinterogasi sama tim Denjen. Soal batu tersebut karena langka dia akan membelinya dengan harga yang mahal. Si Kaito senang gitu kan. Karena si Kaito udah lumayan pengalaman, si Kaito diundang di acara event party gitu untuk mengunjungi lantai 7 nantinya. Si Kaito bersedia akan hal tersebut. Terus dia bercerita kepada temannya kalau dia sudah meningkat pesat, bahkan dia sudah bisa ke lantai 5. Selanjutnya dia akan ke lantai 6 dan 7 bersama partian barunya. Dia baru lagi akan dapat partian setelah terakhir bersama teman-temannya tersebut. Tak lama Katsuragi mendengar pembicaraan si Kaito lagi. Dia mendengarnya tentang party dansa gitu kan. Hal tersebut membuat si Katsuragi makin penasaran dengan dansanya si Kaito. Lantas dia yang udah kelepasan harus terpaksa belajar dansa. Keesokan harinya si Kaito mendatangi event yang telah mengundangnya. Nampak banyak orang yang mengikutinya juga. Dia sedang mencari partiannya yang sudah ditentukan. Ternyata partiannya adalah orang yang sebelumnya bertemu, yaitu si Airi, Miku, dan juga Hikari. Mereka berkenalan terlebih dahulu, lalu habis ini mereka akan jadi satu partian. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamat nih. Bye-bye.